Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu alasan bisa bertahan. Kita tahu bahwa kondisi saat sekarang ini dengan adanya pengaruh pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat luar biasa. Untuk memutus rantai virus COVID-19 ini, maka sesuai anjuran daripada pemerintah, kita harus banyak stay at home. Kita berada di rumah, tetap tinggal di rumah, belajar di rumah. Bahkan untuk kondisi sekarang ini, ibadah juga dilakukan di rumah-rumah. Dengan adanya PPKM darurat seperti sekarang ini, diharuskan untuk kita membatasi mobilitas. Kita jangan keluar kalau tidak benar-benar diperlukan. Dampak yang terjadi begitu luar biasa yang kita rasakan kondisi saat sekarang ini. Terjadi krisis ekonomi, krisis kesehatan yang begitu luar biasa yang berdampak di seluruh lapisan masyarakat. Perekonomian menjadi lesu. Kondisi saat ini banyak orang tua mengeluh. Tidak ada penghasilan, tidak bisa makan dan lain sebagainya. Apalagi akhir-akhir ini, setiap hari jumlah angka kematian karena COVID-19 begitu besar. Dengan kondisi yang sangat berat seperti ini, mau tidak mau kita harus bisa tetap bertahan. Khususnya kita sebagai anak Tuhan, bertahan di dalam keadaan yang sangat sulit seperti sekarang ini. Situasi yang sangat berat juga pernah dialami oleh bangsa Israel pada saat bangsa Israel berada di tanah Mesir. Dan sesuai dengan yang sudah dinubuatkan oleh Allah kepada Abraham, di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13, bahwa nantinya bangsa Israel akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya. Di tanah Mesir, bangsa Israel pada waktu itu beranak cucu sampai jumlahnya tidak terbilang. Maka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu penuh dengan mereka, yaitu bangsa Israel. Di Kejadian 1 ayat yang ke-7. Inilah salah satu alasan bangsa Mesir menjadi ketakutan, sehingga Raja Firaun pada waktu itu memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki dan dibuang ke sungai Nil, supaya bangsa Israel tidak berkembang dan bertambah banyak. Suatu tekanan yang dialami pada waktu itu sangat luar biasa oleh bangsa Israel. Ada satu ketakutan, ada satu kecemasan melanda bangsa Israel, terutama ibu-ibu yang mau melahirkan. Bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan menghadapi tekanan di masa-masa yang sulit dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Saat ini kita juga mau belajar dari kisah seorang tokoh yang bernama Musa. Belajar dari kehidupan Musa. Bagaimana Musa? Dia rela meninggalkan segala kenyamanannya. Musa rela meninggalkan segala kelimpahan hartanya. Bahkan Musa mempertaruhkan masa depannya, di mana pada saat itu posisi Musa pada saat itu sudah diangkat menjadi anak oleh putri Firaun di istana raja yang bergelimangan dengan harta, tidak kekurangan satu apapun. Dia diberikan kedudukan yang tinggi. Tetapi Musa tidak mau berada di dalam zona kenyamanan seperti itu. Apa yang menjadi dasar utama Musa mengambil satu keputusan meninggalkan zona kenyamanan itu? Ibrani 11 ayat yang 23 sampai dengan yang ke-27. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di rumah. Ayat yang ke-23, 24 dan 27 ini diawali dengan kata iman. Segala sesuatunya dilakukan oleh Musa hanya oleh karena iman. Mengapa bangsa Israel bisa tetap bertahan? Mengapa Musa bisa tetap bertahan dalam tekanan, dalam menghadapi ketakutan, dalam menghadapi kecemasan? Karena Musa memiliki iman kepada Allah yang hidup. Karena bangsa Israel memiliki iman kepada Allah yang hidup. Menjadi satu pertanyaan, iman seperti apa? Hal yang pertama, iman yang ditanamkan sejak dari dini. Iman itu tidak datang dengan begitu saja, tetapi iman mengalami suatu proses di mana orang tua Musa
menyembunyikan Musa selama 3 bulan lamanya? Kalau bukan karena iman, tidak mungkin itu dilakukan. Orang tua Musa percaya bahwa anaknya nanti memiliki masa depan yang luar biasa. Kita tahu bahwa menyembunyikan seorang bayi satu hal yang tidak mudah. Bayi menangisnya tidak bisa dikontrol. Kapan saja bayi bisa menangis. Bayi pada saat lapar menangis. Dan pada saat haus menangis. Karena bahasa bayi hanya bisanya menangis. Anak yang bertambah besar, menangisnya akan semakin keras. Tetapi mengapa orang tua Musa tetap melakukan risiko seperti ini? Yang kelihatan sangat berbahaya. Kalau sampai ketahuan dari tentara Mesir pada saat itu pasti akan dibunuh. Tetapi orang tua Musa memiliki suatu visi terhadap Musa bahwa anaknya nanti akan menjadi anak yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi harapan semua orang tua kepada anaknya. Kita pasti ingin anaknya menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Begitu pula orang tua Musa memiliki satu keyakinan bahwa anaknya nanti akan dipakai Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua Musa menanamkan iman sejak dari dini. Hingga Musa di usia remaja dan sebelum diserahkan sepenuhnya kepada putri Firaun. Benih-benih firman Tuhan yang sudah ditanamkan oleh orang tua Musa terus ditanamkan dalam hati anak-anak mereka. Oleh karena itu, pentingnya kita sebagai orang tua menanamkan iman kepada anak-anak kita. Kita menanamkan iman kepada cucu-cucu kita sejak dari dini. Sejak dari anak-anak sekolah minggu. Inilah peran yang sangat penting bagi guru-guru sekolah minggu. Menanamkan iman yang benar. Anak-anak di usia muda, pikiran mereka masih bersih. Sehingga apa yang ditanamkan akan bertumbuh dan berbuah sesuai dengan apa yang diajarkan sejak dari dini. Bisa dilihat anak-anak yang sungguh-sungguh belajar pada firman Tuhan. Maka besarnya pasti akan diberkati, memiliki masa depan yang baik, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sebab apabila iman tertanam sejak dari dini, maka anak-anak atau cucu-cucu kita pasti memiliki hidup yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi iman yang kuat akan membentuk karakter seseorang, hingga menjadi dewasa, itu ditanamkan sejak dari dini. Mari kita doakan anak-anak kita sejak dari kecil, karena didikan kepada anak sejak dari dini sangatlah penting. Taburi mereka dengan firman Tuhan dengan benar. Iman terus tertanam dalam hidup Musa pada waktu itu. Tidak berhenti di usia muda, tetapi terus ditanamkan pada Musa, sampai anak itu bertumbuh besar. Dan hal yang kedua, iman yang seperti apa? Iman yang kedua yaitu iman untuk memilih menyenangkan hati Tuhan. Inilah pilihan daripada Musa. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-24. Setelah lepas dari didikan orang tua, Musa tumbuh dewasa di istana Mesir. Mendapatkan fasilitas yang terbaik. Musa itu mendapatkan kekuasaan. Karena sebagai anak pasti mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Mendapatkan kemewahan yang begitu luar biasa. Tetapi katakan bahwa Musa menolak disebut sebagai putri, sebagai anak putri Firaun. Ketika Musa tidak mau lagi disebut anak putri Firaun, maka Musa kehilangan semuanya, kehilangan kekuasaannya. Memang tidak mudah membuat pilihan yang demikian. Hidupnya yang sudah nyaman, Musa memiliki kehidupan yang nyaman di dalam istana, tetapi malah ditinggalkan dan memilih Tuhan Allah Israel di dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, kadang sebagai manusia, pada saat diminta untuk memilih, pasti yang dilihat adalah hal yang kelihatan. Semua kelihatan baik, semua menjanjikan secara fisik menurut penilaian manusia. Pada saat mungkin kita diajak beribadah, mungkin kita pilihannya bukannya mengutamakan Tuhan, pilihannya lebih mengutamakan Tuhan untuk beribadah, tetapi mereka memilih lebih enak jalan-jalan daripada beribadah. Memang sesuatu yang duniawi kelihatannya lebih menyenangkan, lebih enak. Kadang memilih hal yang tersebut. Tetapi Musa
lebih memilih menyenangkan hati Tuhan dibandingkan dengan kesenangan duniawi. Walaupun Musa kehilangan segalanya dan memilih Tuhan. Kenapa? Memang Musa harus hidup dengan kemewahan, tetapi harus hidup dengan tata cara Mesir. Hal inilah yang tidak sesuai dengan iman yang dimiliki oleh Musa. Dalam dunia kita dihadapkan pada satu pilihan. Apakah hidup hanya untuk menyenangkan kedagingan saja sehingga yang terjadi untuk meraih keuntungan yang besar, melakukan bisnis dengan cara yang kotor, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Bagaimana dengan pilihan kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita mau memiliki iman seperti Musa, yaitu memiliki iman yang lebih menyenangkan hati Tuhan? Dan yang ketiga, iman seperti apa yang Musa miliki? Yang ketiga yaitu iman yang berfokus dengan apa yang tidak kelihatan. Bicara sesuatu hal yang tidak kelihatan adalah sesuatu yang sangat kecil. Seperti halnya virus COVID-19, ini tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium baunya seperti apa, tidak kasat mata, tetapi bisa mematikan. Beda kalau suatu benda yang bisa dilihat atau kelihatan, maka bisa kita hindari, atau kalau berbau, maka bisa kita jauhi, kita tutup hidung kita hindari. Kondisi sekarang, ya, dapat dikatakan bahwa kentut itu lebih dihargai daripada batuk. Coba pada saat ada orang batuk-batuk, maka orang itu akan pasti cepat menyingkir, pasti cepat lari, takut ketularan COVID-19. Mau bersin aja pada saat kondisi sekarang ini, harus dengan tata cara yang benar. Tidak boleh sembarangan kita bersin sembarangan tempat. Sesuatu yang tak kelihatan karena terlalu besar. Apakah kita bisa melihat bumi? Tidak bisa kita melihat bumi karena bumi itu terlalu besar. Kecuali kalau dilihat dari atas angkasa. Seperti hanya Musa bisa bertahan karena Musa memfokuskan pandangannya kepada Allah yang begitu besar, yang tidak terlihat, tetapi ada. Musa mengarahkan pandangannya pada sesuatu yang besar. Allah Sang Pencipta, Tuhan yang mengatur hidup manusia. Sehingga apa yang dilakukan oleh Musa di Ibrani 11 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa karena iman, maka ia atau Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Inilah iman yang dimiliki oleh Musa. Marilah Bapak Ibu dan sekalian pada pagi hari ini, kita mau belajar memiliki iman seperti Musa yang begitu luar biasa, di mana iman Musa sudah ditanamkan sejak dari dini oleh orang tuanya dan bertumbuh semakin kuat dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan memperhitungkan itu semuanya dan Tuhan memakai Musa dengan begitu luar biasa. Iman yang seperti apa yang dimiliki oleh Musa sehingga menjadi seorang yang berhasil dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yaitu yang pertama, iman yang ditanamkan sejak dari dini. Dan yang kedua, iman untuk memilih menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, iman yang berfokus dengan apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu sekalian, inilah alasan mengapa Musa bisa bertahan di dalam tantangan dan permasalahan dalam hidupnya. Begitu pula kita bisa bertahan pada saat kita menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Di tengah-tengah tantangan permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana kita bisa bertahan? Mari kita meneladani iman yang dimiliki oleh Musa. Yaitu iman yang sudah ditanamkan sejak dari dini. Dan akan kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Supaya pada saat mereka besar, menjadi dewasa, memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan kita lebih memilih menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita harus berfokus dengan apa yang tidak kelihatan. Yaitu berfokus hanya kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini. Pada saat kita berfokus pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap apapun yang kita lakukan. Apapun tantangan permasalahan, apapun yang kita hadapi pada saat ini, bersama-sama dengan Tuhan, kita akan dapat melakukan satu perkara yang besar.
dan kita akan menjadi pemenang, bahkan keluar lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.